Halo, apakah kamu sudah ada rencana untuk beli tanah, tetapi kamu masih bingung apa aja yang harus kamu siapkan dan kamu komunikasikan dengan pihak penjual? Video ini cocok untuk kamu. Selamat datang di Menggagas, tempat untuk membahas berbagai topik hukum bisnis dengan cara yang mudah dipahami. Kali ini aku bakalan bahas informasi yang sangat penting untuk kamu yang mau beli tanah. Jadi pastikan kamu nonton video ini sampai akhir agar kamu nggak ketipu dan rugi besar saat transaksi jual beli tanah. Kalau gitu langsung kita mulai aja, let's go! Guys, sebelumnya maaf, aku take video ini di dalam mobil yang mana kita punya background belakang, kanan, kiri, banyak orang yang lewat sana sini, tapi nggak apa-apa biar ada yang nemenin aku. Saat kamu beli tanah, ada beberapa dokumen yang harus kamu periksa dan kamu komunikasikan dengan pihak penjual. Dokumen-dokumen ini untuk memastikan bahwa tanah yang kamu beli itu legal dan terbebas dari masalah hukum. Pertama, kamu harus memastikan bahwa tanah yang kamu beli itu memiliki alas hak, yaitu sertifikat tanah. Nah, sertifikat tanah ini ada berbagai macam bentuknya. Ada yang namanya SHM, sertifikat hak milik, SHGB, sertifikat hak guna bangunan, letter C, SKGUP, atau bentuk sertifikat lainnya. Dan kamu harus memastikan nama yang tercantum dalam sertifikat tersebut atas nama penjual. Dan kamu juga bisa ngecek bahwa sertifikat tersebut tidak memiliki catatan sengketa hukum atau tidak dalam masa sengketa hukum. Nah, setelah itu kamu bisa ngecek perpajakan terkait tanah yang ingin kamu beli. Ada dua macam sistem perpajakan. Yang pertama PBB atau pajak bumi dan bangunan, yang kedua pajak BPHTB. Nah, untuk pajak PBB, pajak bumi dan bangunan, kamu bisa ngecek bahwasannya penjual telah membayar PBB selama 5 tahun terakhir. Untuk yang kedua, pajak BPHTB, kamu harus ngecek ada atau enggak pajak BPHTB bertingkat. Pajak BPHTB bertingkat ini timbul karena transaksi antara penjual dengan pemilik tanah sebelumnya. Jadi pastikan kalau misalnya ada pajak BPHTB bertingkat yang timbul, kamu harus mengkomunikasikan itu dengan penjual agar mereka mau melunasi BPHTB bertingkat itu terlebih dahulu sebelum melakukan transaksi jual beli tanah dengan kamu. Karena nggak mungkin dong kamu yang menanggung BPHTB bertingkatnya mereka. Kan itu bukan transaksi jual beli tanah dengan kamu. Selanjutnya, kamu bisa mengkomunikasikan dengan pihak penjual terkait tanah yang ingin kamu beli itu sudah ada izin mendirikan bangunan atau IMB atau yang sekarang biasa disebut dengan PBG, persetujuan bangunan gedung. Kalau misalnya sudah, kamu bisa mintakan dokumen tersebut untuk kamu cek apakah betul tanah tersebut sudah terdaftar PBG atau belum. Kalau misalnya penjual bilang, oh belum saya urus Pak Bu PBG-nya, karena wajar kalau misalnya PBG-nya belum, karena kalian belinya dalam bentuk tanah kaflingan aja atau bahkan belum diuruk tanahnya. Jadi make sense kalau PBG tersebut belum terbit atau memang belum diurus. Jadi kalau memang PBG tersebut belum diurus, kamu bisa mengurus PBG itu sendiri. Biar di kemudian hari kalau kamu mau melakukan pembangunan sudah memiliki izin dan sesuai dengan peraturan dalam bentuk izin PBG atau persetujuan bangunan gedung. Setelah checking sertifikat, perpajakan, dan PBG, nah selanjutnya kamu akan berkoordinasi dengan notaris dan PPAT. Nah, di sini kamu akan dibantu proses check-in keaslian dokumen-dokumen tanah tersebut. Dan kedua, kecakapan hukum antara pembeli dan penjual. Nah, setelah itu kamu dengan pihak penjual akan melakukan tanda tangan di akta jual beli di notaris atau PPAT. Di bagian ini kamu tenang aja karena notaris atau PPAT bakalan ngebantu kamu untuk proses checking keaslian sertifikat-sertifikat dan perpajakan terkait tanah yang mau kamu beli
agar tidak ada masalah hukum di kemudian hari. Nah, setelah AJB dilakukan dan proses balik nama itu sudah dilakukan, bentuk alas hak yang kamu terima itu sama seperti sebelumnya yang dimiliki oleh penjual. Nah, let's say alas hak yang kamu terima adalah bentuknya letter C, SK Group, atau HGB, hak guna bangunan. Itu semua bentuk alas hak bisa kamu proses tingkatin di BPN setempat untuk menjadi SHM, sertifikat hak milik. Gimana caranya? Kamu bisa mengajukan secara manual ya ke BPN setempat untuk permohonan peningkatan SHM atau peningkatan status hak. Atau kalau misalnya kamu masih bingung gimana prosesnya, kamu bisa kontak tim Menggagas untuk bantu kamu proses peningkatan hak atau peningkatan ke SHM agar dibantu proses persyaratannya dan juga proses permohonannya sampai sertifikat kamu bisa naik menjadi SHM. Biayanya gimana? Biayanya tuh relatif murah ya ke BPN. Tim Menggagas nanti bisa membantu kamu apapun yang kamu butuhkan untuk legalitas pertanahan kamu. Kalau kamu ngerasa video ini memberikan knowledge dan informasi yang bermanfaat buat kamu, jangan lupa like dan share video ini agar lebih banyak orang lagi yang tahu. Pastikan kamu subscribe channel ini karena kedepannya aku bakalan lebih sering membagikan informasi penting terkait masalah hukum yang sering terjadi oleh pembeli properti. So, jangan sampai ketinggalan informasi penting lainnya hanya di channel ini, Menggagas.